Fatihah tadi baca Quran, kita dengerin juga tausiah yang diberikan. Mudah-mudahan ibu ada oleh-olehnya. Yang mana ustazah oleh-olehnya? Itu besek depan. Setiap kita menghadiri maulid paling gak ada asar buat diri kita bekas. Karena kita yang pertama hadir kemari adalah untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nanti di padang mahsyar manusia ini dikumpulin, Bu. Ini di padang mahsyar pada hari kiamat kita dikumpulin. Kita berbondong-bondong lari ke Nabi Adam minta tolong. Nabi Adam cuman godek. Godek tahu godek? Bagaimana godek? Goleng aja. Kata Nabi Adam, jangan ke tempat gua punya dosa sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ngapa dosanya Nabi Adam? Tuh makan buah khuldi. Jadi kalau Nabi Adam makan buah khuldi, lelaki ada lehernya di sini. Ibu negesin kan? Coba dah pegang punya laki ibu, bang, ini kan kata ustazah tadi buah khuldi, nyangkut. Terus perempuan adanya di mana? Tuh yang di depan. Yang di mana? Ya itu dah, pokoknya tahu aja itu di dalam. Kalau dibungkus begini mah rapi, gak kelihatan. Oh, kalau udah dibuka, ample-amplean apa lagi? Kata Nabi Adam, jangan datang sama gua, banyak dosanya gua sama Allah subhanahu. Nabi Adam udah kagak mau, kita lari lagi tadi pada mahsyar. Ketemu sama Nabi Nuh. Nabi Nuh kita samperin, wahai Nabi Nuh, tolongin apa ini kami. Nabi Nuh godek juga sama. Godek. Emang apa kata kita? Karena Nabi Nuh punya anak, namanya siapa Nabi Nuh anaknya? Kanan. Hah? Kanan. Benar? Iya, alhamdulillah sekolahnya pintar. Kanan, Bu. Kanan kenapa? Karena Kanan gak mau beriman kepada Nabi Nuh sebagai ayahnya. Jadi Nabi Nuh gak bisa nolongin kita juga, Bu. Siapa ntar yang bisa nolongin kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya satu-satunya Nabi Muhammad ketika meninggal dunia mau sakaratul maut nyebut ummati, ummati, ummati. Artinya apa? Umatku, umatku. Ibu kalau mau ngadepin sakaratul maut nyarinya siapa? Gak ada, udah gak ada yang diinget. Ada yang juga yang diinget dong. Itu kontrakan ntar sama saudara lu dibagi. Ono sono sebelah sono rokok di depan jangan dijual. Punya orang. Maka dengan itu, dengan adanya maulid, kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nanti kita berbondong-bondong lari dengan adanya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ntar kita berbondong-bondong mendapatkan syafaat. Asal di dunia banyak membaca sholawat. Goreng tempe baca, ngomelin anak sambil baca, gak jadi ngomel, ya Bu. Perbanyak baca sholawat, karena orang yang sering membaca sholawat, 1 kali sholawat 10 derajat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosa kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu dosanya dikit apa banyak? Kompak banget orang sini, aku dosa semuanya. Dengan kita membaca sholawat, insya Allah dosa kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil
Kalau jam segini di rumah lagi ngapain? Main HP. Selonjoran, apalagi? Main HP. Kalau kagak ada murid di rumah udah ngalis apa belum kayak gini? Belum. Kalau lagi di rumah nggak ada murid udah pakai bibir apa belum? Belum. Sekarang bibirnya cakep-cakep ya. Alhamdulillah. Ya Allah, enak banget baca sholawat. Sholawat kita dihapus oleh Allah akan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Mau tidur baca sholawat. Jangan mau nulis mulu update status. Mana emak yang doyan banget update status? Mana? Orangnya mana? Main tunjuk-tunjukkan, mana orangnya? Teman banget update status. Berantem sama suami, bete banget sama suami, gak bisa tidur. Ini kira-kira enaknya ngapain ya? Baca selawat. Mau ngapain? Oh, perbanyak baca selawat, kurang-kurangin update status. Dikit-dikit mau nge-share mulu, nge-share. Mau ngapain? Emang sekarang WA banyak banget grup. Ada grup senam, ada. Digerok-gerokin sama grup senam. Lu kagak senam ini pagi, baju kita udah merah putih. Lah gua mau maulid aja. Bu, kan kemarin senam 17-an bajunya warna apa? Merah putih. Merah putih. Iya kan? Sekarang hari ini izin dulu dah kagak senam. Emang mau ngapain gua mau maulid? Karena dengan maulid dosa gue dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bu, ngantuk ibu ngantuk? Kagak ya? Kalau ngantuk awas saya liatin. Bu, ibu pengen bahagia? Pengen bahagia dunia dan akhirat? Maka kalau habis sembahyang baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Siapa yang pengen bahagia? Kata Allah Subhanahu, pengenan kok kita bahagia mulu ya Bu. Duit banyak, badan sehat, motor 5, mobilnya atuh, kreditannya banyak. Hah? Itu yang disebutin kita bukan sih? Kreditan kita banyak. Oh. Pengen bahagia dunia dan akhirat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang pertama adalah qalbun syakir. Apa sih arti qalbun syakir? Adalah hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati mulanya di mana mulanya? Di hati, Bu. Hati enak, pikiran enak. Hati kagak enak, pikiran. Hati kagak enak ditanya sama temen, "Pok, lo mau kemana?" Segala dia pakai nanya-nanya gue. "Pok, ayo kita ngaji." Segala gue diajak-ajak ngaji lagi. Tapi gak tahu-taunya pikiran gue lagi kagak enak. Emang udah tanggalan tua, kreditan di mana-mana, pada gue punya banyak, mana belum bayar arisan, ntar itu di majelis taklim. Manusia ini sumbernya dari hati. Oh, maka hati itu terbaginya menjadi 3. Menjadi berapa, Mak? 3. Yang pertama adalah qalbul marid. Hatinya sakit. Hatinya sakit, emang hati adanya di mana? Nih, di sini. Makanya itu ada lagu tuh, sakitnya tuh di sini. Di mana? Di hatiku. Qalbul marid itu hatinya sakit. Emang apa itu hatinya sakit? Yang tahu sedalam-dalamnya hati manusia adalah diri kita sendiri. Dalamnya lautan bisa kita ukur, tapi dalam hati manusia nggak bisa kita ukur. Bener apa kagak? Ada yang mukanya cakep, hatinya jelek. Ada yang mukanya pas-pasan, kata kita Romano, dia nggak urut banget pakai baju begitu. Tapi hatinya baik, nggak
pengen ngomong-ngomongin orang, kagak pengen komen-komen orang. Bu, ada apa kagak yang modelan begitu? Kolbun marin hatinya sakit, ada iri, ada dengki, ada takabur, ada hasud, udah ada lagi kagak resep sama orang. Nih hati nih, hatinya sakit. Ibu suka iri kagak sama orang? Benar? Gak bener banget orang sini. Alhamdulillah. Ada orang yang iri aja sama orang. Tetangga beli kulkas 2 pintu, dia langsung kekejek aja, kekejek. Ibu tahu kekejek? Bahasanya Betawi banget ya. Emang pondok kelapa loncat ke pondok ungu, kan sama-sama pondok ya. Kekejek sama suaminya, tahuan suaminya emang tukang ojek. Bang, apa? Itu tetangga kulkas, beli kulkas 2 pintu, pokoknya nggak mau tahu. Kita minta kulkas yang 5 pintu. Ada apa kagak kulkas 5 pintu? Hah? Nggak ada ya mak. Kulkas paling bantar banget 2 pintu ya. Iya, itu kebangetan banget irinya sama orang dia. Hati iri bang. Besok ada maulid di Masjid Baitul Muttaqin bang. Emang terus ngapa? Gue liatin itu Mpok Haji, gelang keroncongnya mererot banget. Gelang keroncong orang diperiksain. Laki-laki kita timbang nyaut, kata laki kita, udah lu pakai gelang aja sono, di rumah gua begelang kita banyak. Kata suami kita, maksudnya bagaimana bang kalau gelang banyak? Nah itu gelang ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Gelang bekas beli cabe, dikumpulin sama laki kita. Lu pakai aja kemewahan gua itu, lu pakai ada warna-warninya. Gelang apa? Gelang karet. Ada apa kagak di rumah? Banyak. Banyak ya? Enggak ada yang pakai ini? Ya Allah, sakit iri hati bu, kagak ada obatnya, kagak ada dokternya. Ibu ke rumah sakit sepaling-paling mahal, ada kagak yang bisa ngobatin iri hati? Ibu ke rumah sakit paling mahal, ada apa kagak yang bisa ngobatin dengki di hati kita? Di rumah sakit adanya gula, asam urat, kolesterol, hipertensi, asam lambung. Sebutin mak, penyakit apa lagi mak? Penyakit banyak banget, bererodajak. Hilangin penyakit hati kolbul marin orang yang pelit. Ibu sekarang saya tanya, kalau ibu pergi jalan-jalan ke Banten, kan sering ke Banten ya, kemana perginya kalau ke Banten? Ke Anyer. Beli apa mak di sono mak? Emping. Apalagi? Ikan asin. Apalagi mak? Wah ini Roman orang udah mondar-mandir mulu, Anyer ini. Baru kemarin. Mak saya kagak diajak sih. Sama ustazah besok saya diajak ya. Yarin saya mah kalau diajak jalan-jalan dari Pondok Kelapa kayak gelap-gelap udah nyampe. Ya bu, pergi sebelah kita duduk sebangku orang pelit. Kita makan grendong petong dari rumah, timbel dari malam udah dibawa, ikan teri udah digodok dari malam, ditentengin semuanya. Itu yang sebelah kita timbang bawa lontong atu, bakwan atu. Mana makanan diumpetin itu di dalam tas. Lu makan apa kok? Enggak, gua nggak makan apa-apa. Ibu gedeg nggak kalau orang pelit? Sama bu, manusia aja gedeg, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gedeg banget sama orang pelit, gedeg.
seimbang antara dunia dan akhirat. Yang pertama qalbul marid, jangan ada udah di hati kita begitu-begituan. Ibu jangan banyak pikiran udah, jangan mikirin ganda orang mulu, ganda orang dipikirin mulu. Jangan dipikirin, waktunya tidur, waktunya makan, waktunya mulin, enak nggak tuh? Waktunya bayar utang, bayar utang, waktunya bayar seragam, bayar sampai mau bayar nih. Ya Bu, yang pertama qalbun marid, buang. Yang kedua qalbun mayit, dia kagak bisa dengerin apa-apa udah. Suruh sembahyang dia kagak mau, suruh puasa dia kagak mau, suruh pergi mulik dia kagak mau. Mau ngapain manusia modelannya begitu? Ntar kalau kagak udah umur baru udah digotong ke masjid, telat apa kagak, nyesel apa kagak, buang-buangin. Kita menjadi manusia dengerin kata orang buat kebaikan hidup kita, insya. Yang paling bagus adalah yang terakhir, qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat, nggak ngomongin orang, kagak pengen, nggak iri sama orang, kagak pengen juga dia. Pokoknya udah salim, qalbun salim, dia selamat, nggak punya penyakit hati yang ada di dalam dirinya, insya. Buang-buangin, pulang dari sini oleh-olehnya penyakit hati, buang-buangin. Minta sama Allah yang muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Mudah-mudahan hati kita senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka orang yang berbahagia yang pertama adalah qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nerapin hati yang bersyukur susah. Bener apa kagak? Bener, nerapin, tahu nerapin. Sama diri kita nih, hati yang bersyukur susah banget Bu. Kata kita enakan orang kali daripada gua mau pikiran banyak, gak ada berhenti-berhentinya. Anak udah minta duit lagi, anak udah minta duit lagi, belum lagi, ntar pulangnya aku kemana tahu. Bu, kita jangan